babak belur dikeroyok oknum anggota organisasi masyarakat. Anggotanya menjadi pelaku pengeroyokan juru parkir. Bisa dua organisasi massa di Blora, Jawa Tengah ribut. Ormas bentrok dengan ormas lain di Kota Kembang, Bandung. Seorang pria meminta THR ke sebuah perusahaan di daerah Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat beredar di media sosial. Organisasi kemasyarakatan atau yang lebih dikenal sebagai ormas telah menjadi bagian dari kehidupan sosial di Indonesia. Awalnya, ormas hadir sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, bersatu, dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang sosial, keagamaan, kepemudaan, maupun kemanusiaan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Saat ini, nama ormas tidak lagi hanya dikaitkan dengan kegiatan sosial atau aksi kemanusiaan, tetapi juga dengan pemalakan, intimidasi, dan tindakan premanisme. Tidak sedikit kasus di mana ormas terlibat dalam bentrokan antar kelompok, pemerasan terhadap pelaku usaha, bahkan intervensi terhadap proyek-proyek pembangunan. Di banyak daerah, ormas bukan lagi sekedar organisasi, melainkan kekuatan yang menuntut pengakuan melalui cara-cara yang meresahkan. Pedagang kecil diminta membayar uang keamanan. Restoran yang ingin menerapkan sistem parkir otomatis justru didemo oleh ormas yang merasa kepentingannya terancam. Para pengusaha dipaksa memberikan sumbangan yang lebih mirip sebagai bentuk pemerasan. Fenomena ini bukan sekedar peristiwa sporadis. Ini adalah pola yang terus berulang dan semakin mengakar di berbagai wilayah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan ormas yang dulunya berperan dalam membangun masyarakat justru sekarang berubah menjadi ancaman bagi ketertiban umum? Untuk memahami semua ini, kita harus melihat kembali ke belakang, ke sejarah awal berdirinya ormas di Indonesia. Untuk kita yang ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi kemasyarakatan atau ormas di Indonesia telah ada sejak masa kolonial, berkembang sebagai wadah bagi masyarakat untuk berserikat, menyuarakan aspirasi, dan memperjuangkan kepentingan bersama. Keberadaan ormas tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsa, terutama dalam perjuangan melawan penjajahan, membangun identitas nasional, dan memperkuat kehidupan sosial masyarakat. Pada awal abad ke-20, lahirlah sebuah organisasi yang dapat dikategorikan sebagai cikal bakal ormas. Organisasi-organisasi ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi. Pertama, Budi Utomo, tahun 1908, didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan sekelompok pelajar Stovia. Budi Utomo menjadi organisasi pertama yang secara formal memperjuangkan kemajuan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Organisasi ini melopori kebangkitan nasional mereka. Kedua, Sarekat Islam, tahun 1911, dibentuk oleh Haji Samanhudi. Sarekat Islam atau SI awalnya bertujuan untuk melindungi kepentingan pedagang pribumi dari persaingan dengan pedagang Tionghoa dan Belanda. Namun, dalam perkembangannya, SI menjadi gerakan yang lebih luas, termasuk dalam perjuangan politik dan ekonomi rakyat. Ketiga, Nahdlatul Ulama atau NU dan juga Muhammadiyah. Muhammadiyah tahun 1912 didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai organisasi Islam yang fokus pada pendidikan dan sosial dengan semangat modernisasi Islam. Lalu, Nahdlatul Ulama tahun 1926 didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan tujuan mempertahankan ajaran Islam Al-Sunnah wal Jamaah serta memperjuangkan kesejahteraan umat Islam di Indonesia. Organisasi-organisasi ini memiliki peran besar dalam membangun kesadaran kebangsaan dan menjadi cikal bakal gerakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ormas berkembang semakin pesat. Banyak organisasi didirikan untuk mengisi peran dalam berbagai bidang, termasuk kepemudaan, keagamaan, buruh, petani, dan juga politik. Ada beberapa ormas yang lahir pada masa itu. Pertama, Pemuda Pancasila, tahun 1959, organisasi kepemudaan yang lahir dari semangat mempertahankan ideologi Pancasila. Kedua, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI tahun 1947. Ini adalah ormas mahasiswa yang berperan dalam dunia akademik dan sosial keislaman. Ketiga, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI tahun 1954. Berbasis nasionalisme, berperan dalam dunia akademik dan gerakan politik mahasiswa. Keempat, Serikat Buruh dan Petani. Banyak ormas buruh dan tani muncul untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan petani di Indonesia. Pada masa ini, ormas menjadi pilar penting dalam masyarakat.
baik dalam urusan sosial, pendidikan, maupun advokasi kebijakan pemerintah. Kemudian, pada Orde Baru tahun 1966 hingga 1998, peran ormas mulai dikendalikan oleh pemerintah. Beberapa ormas menjadi alat politik untuk mendukung kekuasaan, sementara yang lain ditekan karena dianggap berpotensi mengganggu stabilitas negara. Pemerintah mengatur ormas secara ketat melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Keormasan. Ormas yang berafiliasi dengan kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah sering mengalami tekanan. Meskipun demikian, ormas tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek sosial dan budaya. Setelah tumbangnya Orde Baru pada 1998, kebebasan berserikat kembali terbuka luas. Banyak ormas baru bermunculan, termasuk yang bergerak di bidang politik, sosial, dan kemanusiaan. Namun, di era ini pula mulai muncul ormas yang menyimpang dari tujuan awalnya. Beberapa ormas berubah menjadi kelompok yang mencari keuntungan ekonomi melalui pemalakan, pemerasan, dan tindakan premanisme. Fenomena ini terus berkembang hingga saat ini, menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. Sejarah ormas di Indonesia menunjukkan bahwa pada awalnya organisasi-organisasi ini lahir dengan tujuan yang mulia, memperjuangkan hak-hak rakyat, mendidik masyarakat, dan membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Namun dalam perkembangannya, ada ormas yang tetap menjalankan perannya dengan baik, dan ada pula yang menyimpang dari tujuan awalnya. Dari masa kolonial hingga era reformasi, ormas terus menjadi bagian dari dinamika sosial dan politik Indonesia. Namun, tantangan besar saat ini adalah bagaimana mengembalikan ormas kepada fungsi aslinya sebagai kekuatan sosial yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan sebagai alat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lalu, seberapa jauh ormas telah berubah? Mungkin kasus-kasus terbaru ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Pertama, ormas meminta tunjangan hari raya atau THR ke perusahaan. Baru-baru ini ada sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan seorang anggota ormas meminta tunjangan hari raya atau THR kepada sebuah perusahaan di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha terkait praktik premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas menjelang hari raya. Kedua, bentrokan antar ormas di Bandung. Pada Januari 2025, terjadi bentrokan antara dua ormas besar di Kota Bandung, yaitu Pemuda Pancasila atau PP dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Gripjaya. Insiden ini mengakibatkan kerusakan pada markas PP serta beberapa kendaraan. Polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus penyerangan tersebut. Ketiga, bentrokan TNI dengan ormas di Deli Serdang. Pada Januari 2025, bentrokan terjadi antara anggota TNI dan Ormas Pemuda Karya Nasional atau PKN di Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini dipicu oleh teguran terhadap pemuda yang menggeber motor, yang kemudian berkembang menjadi konflik antara kedua belah pihak. Sebanyak 40 anggota TNI diperiksa terkait insiden ini. Lalu kemudian, baru-baru ini ada ormas mengamuk dan membuang sampah di kantor Dinas Kesehatan Bekasi. Pada Maret 2025, sebuah ormas di Kabupaten Bekasi membuat keributan di kantor Dinas Kesehatan dengan membuang sampah di area kantor tersebut. Aksi ini diduga sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap merugikan mereka. Setelah video kejadian tersebut viral di media sosial, pihak ormas menyampaikan permohonan maaf atas tindakan mereka. Kemudian, pada September 2023, bentrokan antara dua kelompok ormas terjadi di Bekasi, menyebabkan 1 orang tewas. Insiden ini menambah daftar panjang konflik antar ormas yang sering terjadi di wilayah tersebut. Kasus-kasus tersebut menggambarkan bagaimana beberapa ormas telah menyimpang dari tujuan awalnya sebagai wadah aspirasi masyarakat. Alih-alih berkontribusi positif, mereka justru menimbulkan keresahan dan mengancam ketertiban umum. Namun pertanyaannya, mengapa praktik premanisme oleh oknum ormas begitu marak terjadi? Salah satu faktor utama adalah penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten. Banyak kasus pemerasan, pemalakan, atau bentrokan yang dilakukan oleh ormas tidak berujung pada hukuman yang setimpal. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka hanya mendapat teguran atau sanksi ringan yang pada akhirnya tidak menimbulkan efek jera. Lebih parah lagi, ada kasus di mana ormas yang melakukan tindakan premanisme justru dimediasi oleh aparat, bukan diproses secara hukum. Mediasi ini seringkali hanya menjadi formalitas yang tidak menyelesaikan masalah secara mendasar. Selama aparat masih ragu-ragu dalam menindak ormas yang melanggar aturan, premanisme akan terus berkembang dan semakin sulit untuk diberantas.
Kemudian, perlindungan dari oknum pejabat dan aparat. Tidak bisa dipungkiri, ada beberapa ormas yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintahan, tokoh politik, atau bahkan aparat keamanan. Hubungan ini membuat mereka merasa kebal hukum karena memiliki backing dari pihak-pihak berpengaruh. Dalam beberapa kasus, ormas bahkan digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan kelompok tertentu. Ketika suatu ormas merasa dilindungi oleh kekuasaan, mereka akan semakin berani melakukan aksi premanisme karena merasa tidak akan tersentuh oleh hukum. Kemudian, motif ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Banyak anggota ormas berasal dari kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau kesulitan mendapatkan penghasilan. Dalam situasi ini, ormas sering menjadi wadah untuk mencari nafkah, bukan sebagai organisasi sosial yang bertujuan membantu masyarakat. Beberapa ormas menerapkan sistem iuran atau setoran kepada anggotanya, di mana mereka harus mencari uang dengan cara apapun, termasuk dengan memalak, meminta uang keamanan, atau melakukan pungutan liar kepada pedagang dan pemilik usaha. Dengan kondisi ekonomi yang sulit, banyak orang yang akhirnya bergabung dengan ormas sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan, meskipun dengan cara yang tidak sah. Kemudian, budaya takut dan diam dari masyarakat. Masyarakat seringkali takut melaporkan tindakan premanisme yang dilakukan oleh ormas. Alasannya pun beragam. Takut mendapat ancaman atau serangan balik, tidak percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti oleh aparat, atau menganggap bahwa membayar uang keamanan lebih aman daripada harus berurusan dengan mereka. Sikap diam inilah yang membuat ormas semakin merasa berkuasa dan bebas bertindak semaunya. Tanpa adanya perlawanan dari masyarakat, mereka akan terus menjalankan aksinya tanpa hambatan. Lalu, lemahnya regulasi dan pengawasan ormas. Banyak ormas yang berdiri tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah. Meski ada undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan atau UU Ormas, dalam praktiknya pengawasan terhadap aktivitas ormas masih sangat lemah. Bahkan, ada ormas yang tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, tetapi tetap beroperasi di lapangan dan melakukan berbagai tindakan premanisme. Selama tidak ada mekanisme kontrol yang kuat, ormas akan terus berkembang tanpa batasan. Dan beberapa di antaranya akan menyalahgunakan keberadaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pada awalnya, ormas didirikan untuk membantu masyarakat dalam berbagai bidang, seperti sosial, budaya, dan pendidikan. Namun dalam perkembangannya, banyak ormas yang justru berubah fungsi menjadi kelompok yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan politik. Secara ekonomi, mereka mencari penghasilan melalui praktik pemalakan dan pungutan liar. Secara politik, mereka sering digunakan oleh kelompok tertentu untuk menunjukkan kekuatan atau menekan lawan politiknya. Ketika ormas sudah kehilangan tujuan awalnya dan hanya mengejar keuntungan, maka praktik premanisme menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Fenomena premanisme oleh ormas adalah masalah yang nyata dan terus berkembang di Indonesia. Dari sejarahnya yang dulu berperan dalam perjuangan bangsa, kini sebagian ormas justru menjadi ancaman bagi ketertiban masyarakat. Penyebabnya pun beragam, mulai dari lemahnya penegakan hukum, perlindungan dari oknum pejabat, hingga sulitnya lapangan pekerjaan yang membuat ormas dijadikan ladang mencari nafkah dengan cara yang salah. Jika dibiarkan, premanisme ini akan semakin mengakar dan sulit diberantas. Ormas seharusnya menjadi pilar kebaikan, bukan alat kepentingan atau sumber ketakutan. Harusnya mereka mengembalikan ormas kepada fungsi awalnya, yaitu untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang.